Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali mahasiswa sekalian di mata kuliah Biokimia Toksikologi pertemuan ke-14. Materi pada pertemuan kali ini adalah toksisitas organ hati. Kita langsung masuk saja ke penjelasannya. Baik, di awal perkuliahan sering saya sampaikan bahwa hati ini merupakan organ utama dalam proses metabolisme. Dan tentunya dalam proses biotransformasi, hati ini juga memegang peran yang penting, gitu ya. Nah, karena hati ini merupakan organ yang fungsinya banyak, maka biasanya organ yang kerjanya keras seperti ini itu bisa mengalami kerusakan atau disfungsi. Ya, bisa juga mengalami kerusakan pada sel, ya, bahkan kegagalan pada organ itu sendiri. Kita mungkin sering mendengar istilahnya gagal jantung gitu ya, atau kegagalan gagal ginjal. Nah, itu biasanya mengarah pada kegagalan fungsi dari organ. Kalau sudah bicara fungsi, artinya kan memang secara sel-selnya itu, secara selulernya pun itu ada kerusakan gitu ya. Kalau selnya rusak, otomatis akan mengarah ke atau berdampak pada organ. Nah, kalau kita bicara hati, nah ini spesial untuk hati ya. Di industri farmasi itu ketika ada pengembangan obat baru, biasanya salah satu parameter pentingnya adalah apakah obat tersebut aman untuk hati atau tidak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Karena kita tentunya tidak mau obat itu bisa mengobati satu penyakit tapi justru menimbulkan penyakit yang lain gitu ya. Jadi kan hanya mubazir gitulah istilahnya. Contohnya di sini obat anti diabetes yaitu Rezulin, nama resminya adalah Troglitazone. Itu pernah beredar di sekitar tahun 80-an sampai 99, ya sekitar 2000 awal itu ya. Beredar, kemudian diketahui bahwa dari hampir 2 juta pasien ada 100 pasien atau pengguna yang ternyata mengalami kegagalan fungsi hati gitu. Nah, akhirnya obat ini ditarik dari peredaran dan memang penelitiannya sudah banyak ya, dan dibuktikan juga bahwa ya memang Rezulin ini punya efek negatif terhadap hati, terutama dalam jangka panjang gitu. Jadi setelah 80 kemudian sampai 90-an 2000 itu kan bertahun-tahun kemudian baru terdeteksi gitu ya. Jadi tidak dalam jangka pendek. Nah, itu untuk obat-obatan di industri dari industri farmasi. Nah, sekarang dengan munculnya tren baru herbal gitu ya, back to nature. Orang sukanya herbal-herbal, ternyata juga perlu diwaspadai gitu ya. Karena herbal itu sendiri justru lebih complicated ya, karena kita tidak tahu senyawa bioaktif apa saja yang ada di situ. Artinya misalnya contohnya ekstrak kunyit mungkin ya. Kalau kunyit kan pencirinya misalnya kurkumin gitu ya. Tapi kan selain kurkumin ada yang lain. Nah, itu yang menjadi concern juga. Jadi herbal-herbal itu, obat-obatan herbal atau pengobatan herbal itu kan terdiri dari beberapa ratus atau bahkan ribu senyawa bioaktif ya, yang masing-masingnya itu pasti punya efek tersendiri terhadap tubuh, terutama hati. Nah, ini juga perlu menjadi concern kalau misalnya mau menjual suatu produk herbal, harus dipastikan uji praklinis, uji klinis, uji risikotoksisitas, toksisitas itu harus sudah aman semua gitu. Nah, karena itu untuk mengetahui apakah obat itu punya potensi merusak hati, maka perlu juga dipelajari fungsi dasar ya. Fungsi dasar hati itu seperti apa sih gitu. Kalau misalnya kita mengobati penyakit A, apakah harus mentarget hati saja gitu ya, atau harus juga mentarget organ yang lain, seperti apa. Jadi fungsi hati yang utama itu harus dipahami dulu. Kemudian selain itu juga harus dipahami tentang struktur dari sel hati. Kira-kira kalau kita mengobati organ hati, apa sih yang target mana sih yang perlu kita tentukan gitu ya. Apakah kita mau mengobati selnya atau pembuluh darahnya atau kelenjar empedunya. Nah, itu perlu dilihat. Termasuk juga di dalamnya proses
bagaimana hati itu mengekspresikan senyawa-senyawa buangannya ya, dan termasuk di dalamnya mekanisme kerusakan hati itu seperti apa. Kita perlu harus mengetahui poin-poin tersebut. Baik, yang pertama kita akan membahas kilas tentang fungsi organ hati ya. Jadi secara umum saja di sini ada 5 fungsi dari hati. Yang pertama adalah menjaga homeostasis nutrisi, di mana di sini tentu akan sangat berkaitan dengan penyimpanan glukosa, sintesis glukosa, kemudian pengambilan kolesterol ya, dan beberapa contoh yang lainnya lagi. Dan di kolom yang sebelah kanan adalah konsekuensi dari fungsi yang tidak normal begitu ya. Jadi kalau misalnya penyimpanan glukosa atau sintesis glukosa ini tidak normal ya, maka akan terjadi kondisi-kondisi seperti hipoglikemia, kemudian kecemasan muncul begitu ya kalau dari efek psikologisnya, atau misalnya contohnya hiperkolesterolemia dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah fungsi memfiltrasi atau menyaring partikulat. Jadi di sini contohnya adalah penyaringan ya, meskipun kalau kita bicara filtrasi biasanya identik dengan ginjal ya, tapi di sini maksudnya adalah secara apa fungsional hati ini dia juga punya kemampuan untuk menyaring atau menahan ya produk-produk dari bakteri-bakteri yang ada di dalam saluran pencernaan kita yang punya potensi menghasilkan beberapa toksin, misalnya contohnya endotoksin seperti itu ya. Kemudian fungsi yang ketiga adalah sintesis protein. Nah, ini juga penting, terutama misalnya contohnya dalam proses pembekuan darah itu kita memerlukan faktor-faktor pembekuan ya. Lalu sintesis albumin juga ya, di mana albumin ini nanti akan menjadi protein utama di dalam darah yang fungsinya banyak sekali di sini albumin. Lalu hati juga mensintesis protein-protein transport seperti lipoprotein, baik itu VLDL, ya LDL atau HDL gitu. Nah, kalau misalnya proses ini terhambat atau terjadi ketidaknormalan, maka beberapa konsekuensi yang bisa dialami misalnya pendarahan berlebih ya, kemudian hipoalbuminemia atau perlemakan hati. Lalu fungsi yang keempat adalah bioaktivasi dan detoksifikasi. Nah, ini nomor 4 dan nomor 5 ini yang berkaitan dengan mata kuliah ini ya, secara lebih spesifiknya. Jadi ketika ada kondisi-kondisi abnormalitas pada hati, misalnya produksi bilirubin, kemudian amonia, hormon-hormon steroid, atau metabolisme senyawa xenobiotik, ya, senyawa-senyawa non-metabolit dalam tubuh, itu mengalami suatu kondisi yang tidak normal, maka ada beberapa konsekuensi, misalnya jaundice. Ini jaundice itu apa namanya, penumpukan dari bilirubin ya di dalam pembuluh darah atau pencemaran bilirubin dalam pembuluh darah sehingga menyebabkan apa namanya tubuh kita terlihat berwarna kuning. Biasanya ini ciri-ciri hepatitis ya, salah satunya. Atau misalnya kalau hormon steroid yang terdampak, maka akan terjadi perubahan pada karakteristik seksual pada laki-laki. Atau misalnya pada proses detoksifikasi terjadi detoksifikasi yang tidak maksimal seperti itu ya, sehingga menimbulkan efek yang berlanjut. Lalu yang terakhir adalah pembentukan empedu dan sekresi dari empedu ini sendiri. Jadi ada dua, pembentukannya itu bisa bermasalah, lalu proses sekresinya pun bisa bermasalah. Ya contohnya di sini ada beberapa vitamin dan lipid yang penyerapannya itu sangat ditentukan oleh asam empedu ya, atau garam-garam empedu. Lalu pembentukan bilirubin dari kolesterol. Juga di sini ketika ada logam ya, seperti kuprum dan mangan ini yang ada di dalam hati pada kondisi yang berlebih bisa menginduksi toksisitas pada sel saraf. Atau misalnya juga masih terkait dengan xenobiotik, kalau misalnya hati ini mengalami kerusakan, maka
pembersihan obat-obatan yang berlebih gitu ya di dalam tubuh kita, obat-obatan sintetik atau mungkin senyawa bioaktif yang sudah tidak digunakan itu akan mengalami keterlambatan atau delay gitu ya. Jadi tentunya akan ada efeknya bagi tubuh kita. Kemudian selanjutnya adalah fisiologi dari organ hati. Jadi di sini Anda akan mempelajari sekilas mungkin ya tentang struktur dari hepatosit atau sel-sel hati itu. Nah, jadi di sini jika ada hati yang dipotong dengan pisau mikrotom ya, pisau yang sangat tipis sekali. Nah, kita bisa lihat bahwa sel-sel hati itu berbentuknya heksagonal ya, yang kita sebut dengan istilah lobul-lobul. Jadi satu lobul itu adalah bentuk heksagonal yang di dalamnya terdiri dari beberapa bagian ya. Salah satunya adalah sel hati itu. Jadi istilah hepatosit itu merujuk pada sel-sel hati yang ada di dalam tiap-tiap lobul. Jadi kalau bergabung lobul-lobul itu maka akan membentuk suatu jaringan hati, kemudian kalau jaringan ini berkumpul akan membentuk organ hati seperti itu. Nah, di dalam satu lobul itu ada hepatosit, jadi sel-sel hati. Kemudian yang berwarna ungu muda, ya, yang berwarna ungu muda ini adalah pembuluh vena dan yang di tengah adalah vena pusat ya, sentral vena. Kemudian yang berwarna hijau ini adalah saluran empedu, ya, saluran empedu. Kemudian di bagian yang berwarna biru ini adalah cabang dari sentral vena, tetapi yang berhubungan dengan bagian vena yang menyuplai nutrisi, gitu ya, nutrisi ya glukosa mungkin atau asam amino dan seterusnya. Lalu ada bagian yang merupakan cabang dari sentral vena juga, tapi di sini fungsinya adalah menyuplai oksigen. Jadi disebutnya arteri ya, pembuluh arteri. Ini menyuplai oksigen untuk proses pembentukan ATP dan seterusnya. Lalu kemudian di bagian pembuluh ini yang ujung-ujung dari pusat vena ini disebut dengan sinusoid. Nah, sinusoid ini sebetulnya adalah mirip pembuluh darah ya. Jadi dia mirip pembuluh darah, akan tetapi membrannya itu tidak tertutup seperti pembuluh darah. Di sini mungkin nanti bisa saya tampilkan sedikit apa namanya gambarannya. Jadi kalau pembuluh darah itu kan memang sangat tertutup ya seperti pipa. Nah, kalau sinusoid ini dia seperti apa ya? Seperti suling mungkin ya kalau Anda pernah bermain seruling, itu kan ada lubang-lubangnya. Nah, sinusoid ini dia punya beberapa bagian yang ada lubangnya di situ sehingga tidak full tertutup. Nah, lubang-lubang itu memang nanti akan meloloskan beberapa molekul-molekul besar seperti itu. Jadi protein dan sebagainya itu masih tetap bisa masuk seperti itu ya. Nah, kemudian yang sebelah kanan ini sebetulnya perbandingan ya antara lobul dengan akinus, meskipun dua-duanya mirip. Jadi kalau dulu itu sebelum apa diketahui lebih detail tentang struktur lobul, biasanya kalau bicara sel hati itu membagi beberapa zona. Nah, ini satuan-satuan zona ini yang disebut sebagai akinus. Jadi semakin jauh dari pembuluh pusat tadi ya, vena pusat, itu artinya zona 3 begitu ya. Sedangkan yang dekat itu zona 1. Ya, ini tidak apa namanya? Tidak menjadi fokus kita, tetapi di sini gambar yang sebelah kiri inilah yang menjadi fokus kita, bahwa kita bisa tahu ada beberapa bagian dari sel-sel hati itu. Oke, kemudian selanjutnya adalah patofisiologi dari hati. Jadi kalau patofisiologi itu proses terjadinya suatu penyakit biasanya ya, yang berkaitan dengan struktur gitu. Jadi pato dan fisiologi. Fisiologi biasanya kita bicara struktur dan sebagainya. Patologi biasanya bicara perjalanan dari suatu penyakit atau kondisi. Nah, beberapa kerusakan yang mungkin bisa dialami oleh hati, ya di sini contohnya ada beberapa ya. Memang pada respon awalnya ketika ada senyawa kimia yang terpapar pada hati, itu
responnya bisa bermacam-macam ya, tergantung dari seberapa intens kerusakan tersebut gitu ya. Kalau berkali-kali dalam waktu yang lama itu ya, itu juga bisa menyebabkan kerusakan ya. Kemudian seberapa banyak jumlah sel yang terinfeksi, apakah seluruh sel tadi, seluruh hepatosit, seluruh lobul, ataukah hanya di beberapa bagian. Ya, lalu yang ketiga juga respon hati itu bergantung kepada durasi dari paparan kimia. Bisa akut, akut itu waktunya singkat ya, atau kronis ya dalam jangka panjang gitu. Bertahun-tahun atau mungkin berpuluh-puluh tahun. Nah, itu sangat bergantung sekali respon hatinya gitu. Nah, misalnya contohnya stres yang menengah ya, biasanya akan menyebabkan reversible cellular dysfunction. Jadi kerusakan atau disfungsi sel hati tapi sifatnya bisa kembali lagi. Jadi bisa recovery. Misalnya adalah kolestasis. Kolestasis itu adalah gangguan saluran empedu yang biasanya disebabkan oleh paparan estrogen. Ini dalam jumlah berlebih tapi temporary, artinya hanya pada waktu-waktu tertentu dan tidak berlangsung terus-menerus. Makanya bisa kembali lagi ya fungsi selularnya itu. Atau misalnya keracunan acetaminophen atau karbon tetraklorida yang akut. Yang akut itu kita bicara periodenya pendek gitu ya. Nah, itu bisa men-trigger nekrosis atau kematian sel pada sel parenkimal. Sel parenkimal ini adalah sel hepatosit yang tadi ya. Jadi sel parenkim hati itu disebutnya hepatosit. Nah, apa itu sel parenkim? Sel parenkim itu sel yang punya dinding yang relatif lebih tipis dibandingkan sel-sel yang lain seperti itu. Jadi sangat rentan. Atau misalnya contohnya paparan terhadap etanol gitu ya bisa menginduksi steatosis atau penumpukan lemak gitu. Yang akhirnya nanti akan meningkatkan kerentanan seseorang terhadap ini apa namanya respon-respon terkait dengan inflamasi gitu ya. Jadi orang itu akan cenderung mudah mengalami inflamasi di bagian hati ketika terpapar etanol seperti itu. Nah, kemudian di tabel ini menunjukkan beberapa tipe-tipe kerusakan ya. Kerusakan dari hati ya dan contoh senyawa toksinnya gitu. Nah, kalau Anda lihat di sini kan ada cukup banyak ya, ini mungkin ya tidak perlu dihafal, tapi beberapa akan menjadi sorotan kita. Contohnya di sini senyawa etanol ya. Etanol itu muncul di beberapa kerusakan. Misalnya pertama perlemakan hati, itu ada etanol. Kemudian kematian sel hepatosit, kematian hepatosit atau sel hati, itu juga etanol. Lalu respon imun ya yang dimediasi ini contohnya adalah etanol juga ya. Lalu apalagi? Ya itu ya. Jadi cukup banyak. Sedangkan yang lainnya mungkin hanya satu atau dua. Misalnya karbon tetraklorida selain menyebabkan perlemakan hati juga dia bisa menyebabkan fibrosis dan sirosis hati gitu ya. Tapi tidak memicu respon imun dan sebagainya. Intinya memang senyawa-senyawa ini punya efek ya, punya efek yang negatif, sebagian besar negatif terhadap hati, sehingga memang harus kita perhatikan nih. Dan tidak hanya senyawa kimia bahan kimia organik atau anorganik, tetapi obat-obatan sintetik gitu ya juga perlu diperhatikan penggunaannya. Berikutnya kita akan coba membahas ya. Kita akan coba membahas tentang mekanisme hepatotoksisitas. Jadi kenapa sih sampai bisa terjadinya kerusakan pada organ hati itu, tahapannya atau lintasannya itu seperti apa. Nah, di sini ada suatu model ya, model yang menggambarkan perjalanan atau asal mulanya kenapa sel hati itu bisa mengalami kematian atau kerusakan gitu ya. Nah, kan ada 3 tahap di sini maka disebutnya three-step mechanistic working model. Nah, yang perlu dilihat di sini ada 2 lintasan ya yang terlibat, lintasan intrinsik dan ekstrinsik. Nah, kalau kita bicara lintasan intrinsik, maka itu berkaitan langsung pada sel targeted
Jadi kalau kita bicara toksisitas hati berarti lintasan intrinsik ini akan langsung berefek kepada sel hati gitu ya. Makanya di sini ada istilahnya direct cell stress, langsung ke sel hatinya atau ke organel yang krusial, misalnya di sini mitokondria. Kenapa mitokondria yang di highlight ya? Karena memang dia pabrik energi bagi sel ya. Produksi ATP terbesar itu ada di mitokondria, sehingga kalau bayangkan saja kalau suatu kota gitu ya, sel itu kita ibaratkan suatu kota, kemudian pembangkit energi atau pembangkit listriknya itu mati, maka kota itu akan menjadi kota mati gitu ya. Nah, sama seperti itu. Jadi mengarahnya langsung ke mitokondria yang merupakan pabrik energi bagi sel. Itu untuk lintasan intrinsik. Nah, kalau lintasan ekstrinsik ya, maka itu akan memicu respon yang lain di luar dari organ. Makanya di sini salah satu contohnya adalah sistem imun spesifik yang akan trigger gitu ya, akan terpicu. Oke, nah untuk tahap pertama seperti apa? Tahap pertama ini ada obat ya. Di sini diambil contohnya obat. Parent drug ini artinya obat yang memang dalam kondisi awal dikonsumsi. Nah, ingat kembali materi kita di minggu-minggu sebelumnya bahwa ada beberapa senyawa yang ketika di metabolisme atau ketika mengalami biotransformasi justru akan menjadi lebih reaktif ya. Sehingga tingkat toksisitasnya itu justru meningkat. Nah, misalnya ada suatu obat ya, kemudian tahap pertama itu dia harus kita ketahui dulu akan memicu lintasan yang mana gitu ya, akan langsung ke sel atau langsung ke mitokondria atau ke sistem imun. Nah, kalau misalnya langsung ke sel ya, kita lihat langsung ke sel, maka sel ini nanti akan mengeluarkan sinyal-sinyal. Sinyalnya itu berupa protein-protein kecil ya, yang kita sebut sitokin. Sitokin ini Anda juga sudah mempelajari di imunokimia ya. Secara umum dia adalah protein yang terlibat dalam pensinyalan. Jadi istilahnya sitokin ini adalah bahasa komunikasi antar sel. Jadi sel itu berkomunikasinya lewat sitokin. Nah, ketika terjadi kerusakan hati yang parah ya, maka nanti akan mengaktifkan enzim-enzim yang ujung-ujungnya akan sifatnya pro-apoptosis. Jadi memicu ke arah apoptosis gitu ya. Misalkan di sini JNK itu Jun terminal kinase ya. Kemudian BIM ini juga masih golongan kinase JNK ini yang memang fungsinya itu memfosforilasi dan memodifikasi beberapa protein, salah satunya BAX ya. BAX ini anggota dari suatu protein yang sifatnya adalah aktivator apoptosis. Nah, kemudian nanti akan mengarah kepada mitokondria dysfunction. Jadi dari ketiga ini sebetulnya ujung-ujungnya memang ke mitokondria semua, tapi melalui lintasan atau mekanisme yang berbeda. Ya. Lalu yang kedua bisa langsung ke mitokondrianya. Jadi obatnya itu masuk ke dalam sel, artinya tidak menyebabkan sel itu stres, tapi dia langsung target ke mitokondria. Nah, di sini nanti akan terjadi perubahan permeabilitas dinding mitokondria atau membran mitokondria ya, yang kita tahu bahwa di dalam membran mitokondria itu terjadi proses transfer elektron ya, kemudian pembentukan ATP, lalu di situ juga ada proses beta oksidasi, yaitu akan terganggu. Nah, atau melalui jalur ekstrinsik. Jadi ada proses haptenisasi dulu. Ingat-ingat ya, haptenisasi itu apa? Itu melibatkan senyawa yang punya kemampuan sebagai antigen ya, atau lebih spesifiknya imunogen mungkin ya, seperti itu, yang berikatan dengan protein karier sehingga dia sifat antigennya itu lebih teraktivasi lagi gitu ya. Nah, dengan adanya proses haptenisasi, ini akan memicu respon imun spesifik, ya, antibodi yang terbentuk juga spesifik, dan di satu sisi juga dia akan mengaktifkan lintasan yang menuju pada apoptosis juga sebetulnya. Dan diawali juga dengan kerusakan atau transisi dari permeabilitasnya mitokondria ini.
Caranya ini ya, dengan dia mengaktifkan TNF alpha atau FASL ya. Jadi ini adalah protein-protein yang terlibat dalam mekanisme kematian sel gitu. Kemudian nanti akan mengaktifkan caspase 8 di sini ya. Caspase 8 itu protein, jenis protein yang dia akan terus mengaktifkan tahapan-tahapan selanjutnya. Lalu caspase 8 juga nanti akan mengaktifkan BID. BID ini protein regulator ya, dia yang meregulasi atau mengatur permeabilitas membran luar mitokondria. Gitu. Nah, kalau ini aktif, dia itu pro-apoptotik. Jadi kalau BID-nya ini aktif, maka sel itu cenderung akan mengalami apoptosis. Ditambah dengan kalau ada senyawa tambahan misalnya ceramida. Ceramida ini juga dia bekerja sama dengan BID untuk mengubah permeabilitas mitokondria. Jadi yang semulanya normal ya menjadi tidak normal mitokondrianya seperti itu. Nah, kemudian karena berujungnya di sini ya, jadi tahap yang pertama tadi pengenalan dulu tipe yang lintasan yang mana yang akan digunakan oleh sel itu begitu ya. Lalu yang kedua ini mengarahnya kepada ini yang bagian tengah. Transisi permeabilitas dari mitokondria. Jadi tahap 2 ini mengarahnya ke sini semua. Nah, baru di tahap yang ketiga ya, itu akan sel itu akan menentukan tergantung dari ketersediaan ATP. Jadi kalau ATP-nya itu masih tetap diproduksi ya dalam jumlah yang cukup oleh mitokondria, artinya mungkin kerusakannya tidak terlalu fatal sehingga sel itu masih bisa menghasilkan ATP, maka hasil akhir yang diperoleh adalah mekanisme apoptosis gitu. Jadi kematian sel yang disebut apoptosis yang mengaktifkan apoptosom. Ini faktor-faktor apoptosis ya, ada ATP, sitokrom C, kemudian APAF1 ini apoptosis activating factor. Nah, kenapa perlu ATP? Jadi ingat lagi penjelasan saya saat presentasi minggu lalu ya, bahwa apoptosis ini adalah kematian sel yang diawali dengan fragmentasi DNA, kemudian intinya materi genetik ya, kromosom, nukleosom, lalu kromatid gitu ya, dan pada proses itu diperlukan ATP gitu ya. Contohnya enzimnya enzim endonuklease, eksonuklease itu kerjanya perlu ATP. Nah, jadi apoptosis ini akan terjadi jika masih ada ATP di dalam sel tersebut gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalnya terjadi ATP depletion, ini maksudnya pengurangan ATP besar-besaran ya, artinya memang mitokondria sudah tidak bisa lagi menghasilkan ATP, maka yang terjadi adalah nekrosis gitu ya, nekrosis atau kerusakan sel atau kematian sel yang diawali dengan kerusakan membran sel itu gitu. Jadi pecah. Nah, ketika sel itu pecah, ingat lagi bahwa dia justru akan men-trigger juga sistem imun, yaitu makrofag ya. Makrofag itu akan memfagositosis sisa-sisa sel yang tadi mengalami nekrosis. Dan juga dia akan mengaktifkan sistem atau respon imun inflamasi terutama ya. Jadi kalau ada kematian sel karena nekrosis ini, biasanya itu berhubungan dengan inflamasi. Kebalikannya dengan apoptosis. Apoptosis itu justru tidak tidak memicu respon imun. Jadi sebenarnya kalau mau dibandingkan, apoptosis itu kematian sel yang diam-diam gitu ya, slow dia. Gitu. Tapi kalau nekrosis itu dia heboh gitu ya, karena dia akan memicu respon imun yang lain seperti itu. Makrofag akan datang untuk memakannya dan seterusnya dan seterusnya. Oke, jadi itu ya, ada 3 tahapan sampai terjadinya kematian sel pada organ hati. Nah, berikutnya di sini saya akan memberikan contoh. Ini suatu penelitian ya, jadi penelitian terkait dengan kematian sel hati ketika diinduksi oleh acetaminophen ya. Acetaminophen kita sudah bahas juga, sudah jadi contoh, sering jadi contoh. Kenapa? Karena memang ini yang banyak diteliti gitu ya. Nah, sebelum ke situ perlu dibedakan, diingat lagi perbedaan dari tipe kematian sel itu, ada yang nekrosis dan ada yang apoptosis.
Nah, kemudian apa itu onkotik nekrosis? Onkotik itu istilah yang merujuk kepada tekanan osmotik ya di dalam suatu sel. Jadi kalau misalnya nekrosis yang disebabkan oleh tadi jumlah ATP yang sangat rendah ya, itu kan membran itu kan memang fungsinya untuk membatasi kondisi dalam sel dan luar sel. Jadi ketika kondisi itu tidak bisa dijaga secara normal, ada kerusakan membran, maka tekanan osmotiknya tentu akan berubah ya. Tekanan osmotik membran akan berubah sehingga membran itu akan pecah dan selnya itu akan mati. Seperti itu. Maka istilahnya adalah onkotik nekrosis. Meskipun untuk memudahkan biasanya hanya disebut nekrosis saja. Nah, di dalam gambar ini itu adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap sel tikus ya, sel hati tikus lebih tepatnya, di mana sel itu diberikan acetaminophen dalam jumlah yang berlebih ya, jadi overdose, sehingga memicu penumpukan NAPQI ini ya, paraquinon imin. Nah, ketika konsentrasi si NAPQI ini tinggi, otomatis glutathione dalam sel itu tidak bisa lagi mengcover ya, jadi akan terjadi akumulasi NAPQI yang menyebabkan mitokondrianya itu mengalami tadi ya, impermeabilitas lagi. Ditambah lagi dengan adanya senyawa siklosporin gitu ya. Nah, sebenarnya siklosporin ini fungsinya untuk menjaga membran mitokondria sebetulnya. Ya, jadi dia senyawa alami siklosporin A ini yang dihasilkan dari fungi ya. Dia punya sifat sebagai imunosupresan sekaligus menghambat terjadinya kerusakan membran mitokondria gitu ya. Nah, ketika terlalu banyak NAPQI, maka siklosporin yang diberikan itu sudah tidak bisa lagi mengcover juga gitu ya, sehingga akan terjadi proses tadi mitokondrial permeability transition. Jadi mulai membran mitokondrianya itu mulai tidak stabil. Nah, kemudian selanjutnya sel tersebut diberikan dua perlakuan ya. Perlakuan yang pertama itu adalah pemberian fruktosa dan glisin gitu, dan satu lagi tidak diberikan gitu ya. Nah, ternyata ketika sel tersebut tidak diberikan fruktosa dan glisin, jadi ini maksudnya dihambat ya, tidak diberikan fruktosa dan glisin, justru mekanisme yang terjadi adalah nekrosis gitu ya, karena pembentukan ATP-nya rendah. Kita tahu kan nekrosis itu tidak memerlukan ATP, jadi justru karena ATP-nya rendah maka terjadi nekrosis. Kenapa? Karena fruktosa ini sebagai sumber ATP ya, dia melalui glikolisis dan seterusnya. Ketika pemberian fruktosa dan glisin ini dihentikan dan kemudian terjadi kegagalan pada mitokondria, akibatnya terjadi kegagalan membran lalu mengarah kepada nekrosis gitu. Nah, kemudian glisin ini untuk apa? Glisin ini asam amino yang krusial sekali dalam pembentukan membran sel ya. Jadi dia struktur membran itu asam aminonya banyak terdiri dari glisin seperti itu. Nah, kemudian pada kondisi satunya pada saat pemberian fruktosa dan glisin di sini ya, justru terjadi peningkatan ATP. Ini swelling ini maksudnya adalah respon imun awal ya, tapi sebetulnya harusnya swelling ini dia lebih pada nekrosis sih sebetulnya ya. Ya, mungkin bisa nanti dicek kembali gitu ya. Intinya pada saat pemberian fruktosa dan glisin itu justru meningkatkan level ATP ya kan, karena fruktosa ini dia mengalami glikolisis, Krebs dan seterusnya. Nah, sehingga konsentrasi ATP di dalam sel itu akan naik. Nah, akibatnya ketika konsentrasi ATP di dalam sel naik, karena pemberian fruktosa dan glisin tadi, maka tahapan yang terjadi adalah apoptosis. Gitu. Jadi selnya sudah punya ATP yang cukup, maka akan terjadi apoptosis. Sedangkan nekrosisnya itu akan cenderung terhambat. Jadi sel itu lebih banyak mati karena apoptosis dibandingkan dengan nekrosis. Seperti itu ya, kurang lebih. Jadi ini gambaran. Nah, ini apa? DEVD ini itu adalah asam amino ya, aspartat, glutamat, valin dan asam aspartat. Seperti itu ya. Nah, ini juga gambaran tentang kematian sel
terutama nekrosis karena acetaminophen. Jadi di sini gambarnya ingin menunjukkan bahwa pada dosis terapeutik, dosis terapi, acetaminophen itu bisa diekspresikan melalui ya ini biotransformasi yang sudah kita pelajari. Ada fase 1 dengan bantuan sitokrom P450 dan glutathione gitu ya. Lalu ada proses fase 2 konjugasi, sehingga nanti kelebihan acetaminophen ini bisa diekspresikan. Nah, pada kondisi overdosis seperti yang barusan dijelaskan juga, maka akan terbentuk senyawa paraquinon atau di sini NAPQI gitu ya. Di mana glutathione sudah tidak mampu lagi mengcover atau bereaksi dengan NAPQI gitu ya. Sehingga NAPQI ini nanti akan terakumulasi ya, kemudian nanti dia akan menghambat rantai transfer elektron tentu karena mitokondrianya ini akan terpengaruh ya. Lalu sama seperti yang tadi awal, maka akan terjadi kebocoran elektron, munculnya stres oksidatif gitu ya. Dan pada akhirnya nanti akan menghasilkan senyawa-senyawa radikal gitu, superoksida contohnya misalnya peroksinitrit gitu. Nah, nanti peroksinitrit ini akan mengaktifkan BAX tadi. Ya, jadi BAX ini istilahnya adalah protein yang pro kematian sel, pro apoptosis sebetulnya ya. Tapi karena di sini selnya itu lebih rentan dan produksi ATP-nya berkurang gitu ya, maka sel itu akan mengarah ke nekrosis gitu. Jadi ada kematian pada organel dulu diawali ya, mitokondria sudah tidak lagi berfungsi seperti itu, maka ATP kan akan habis. Nah, kalau ATP habis, maka akan menginduksi autofagi tadi dengan makrofag, dan selnya akan mengalami kerusakan pada membran, ya, rusaknya membran sel, kemudian selnya akan lisis, dan itulah kita sebut sebagai kondisinya nekrosis, seperti itu. Selanjutnya adalah toksisitas etanol terhadap hati. Jadi di sini saya mengambil 2 contoh, tadi acetaminophen sudah, dan ini adalah etanol ya. Oke, jadi secara normal sebetulnya hati itu punya kemampuan untuk istilahnya memetabolisme etanol ya, melakukan biotransformasi terhadap etanol sehingga dihasilkan senyawa yang tidak berbahaya yaitu asetat ya di sini. Nah, jadi pada kondisi normal etanol ini akan bereaksi akan dikonversi menjadi asetaldehida dengan bantuan alkohol dehidrogenase ya, atau ADH di sini. Kemudian asetaldehida akan bereaksi lagi dengan asetaldehida dehidrogenase menghasilkan asetat, yaitu pada kondisi normal. Artinya jumlah etanol yang masuk ke dalam hati itu masih bisa di counter oleh enzim-enzim tersebut gitu ya, masih bisa ditangani. Nah, di sini kita bicara toksisitas, berarti konsentrasinya atau dosis lah ya, mungkin kalau sudah masuk dalam tubuh itu dosisnya itu sudah berlebih gitu ya, sudah menuju ke arah yaitu tadi memicu toksisitas gitu ya, bersifat toksik gitu. Nah, ketika kondisi itu terjadi, artinya ada kelebihan etanol ya, etanolnya dalam jumlah berlebih dan tidak bisa di-cover oleh enzim-enzim tadi. Mungkin bisa tapi lambat, atau ya justru memang tidak bisa gitu ya, keburu efek toksiknya itu keburu muncul sebelum bisa dimetabolisme secara normal gitu. Nah, misalnya di sini ketika ada kelebihan etanol ya, kelebihan etanol ini yang panah-panah merah ini menunjukkan proses terjadinya toksisitas pada hati melalui berbagai mekanisme ya. Salah satunya nanti kelebihan etanol ini dia akan mengaktifkan sitokrom P2E1 ya. Yang mana efek samping dari kerja enzim ini menghasilkan ROS ya. Jadi selain asetaldehida menghasilkan ROS. Nah, ROS ini dengan etanol juga akan mengaktifkan, mungkin kita langsung ke SREBP1 ya. Ini yang perlu di-highlight juga di sini. SREBP1 itu merupakan protein ya. Dia protein. Singkatan dari apa? S-nya sterol regulating, regulatory,
elemen binding protein ya, seperti itu. Nah, ketika SREBP ini aktif, dia akan memicu peningkatan sintesis asam lemak secara de novo. Secara de novo itu artinya dari apa namanya, senyawa yang lebih kecil ya, dari awal gitu. Selain itu juga kalau ada stres pada mikrosom di sini ya, mikrosom itu juga dia bisa memetabolisme etanol, tetapi dalam jumlah yang terbatas ya, tidak seperti enzim ADH tadi. Nah, ketika ada stres, itu juga akan memicu sintesis SREBP1 dan meningkatkan sintesis asam-asam lemak gitu ya. Itu. Nah, sama juga dengan asetaldehida. Jadi kalau konsentrasi asetaldehidanya tinggi akibat dari etanolnya juga yang tinggi, nah itu akan menginaktivasi pipar alfa. Pipar alfa ini justru fungsinya dia adalah mereduksi melakukan oksidasi asam lemak. Dan juga di satu sisi, pipar alfa ini akan membantu konversi asetaldehida menjadi asetat. Jadi kalau pipar alfanya ini inaktif, otomatis proses pembentukan asetaldehida menjadi asetat terganggu, oksidasi asam lemak terganggu, sehingga tadi cenderung asam lemak itu akan mengumpul di dalam hati. Nah, kemudian tadi juga etanol dan radikal bebas yang dihasilkan dari konversi etanol menjadi asetaldehid oleh sitokrom P2E1 itu justru mengaktifkan pipar gamma ya, pipar gamma. Jadi kalau pipar alfa tadi fungsinya adalah oksidasi asam lemak, kalau pipar gamma ini justru adalah meningkatkan pengambilan asam lemak dan sintesis trigliserida gitu. Akibatnya apa ya? Akibatnya adalah terjadi penumpukan jaringan adiposa atau lemak di dalam hati yang kita kenal dengan istilah perlemakan hati. Selain itu juga efeknya asetaldehid ini juga berefek pada protein atau DNA pada sel ya secara umum. Dan kalau ada ROS, reaktif oksigen spesies, itu akan menimbulkan peroksidasi pada lipid. Ya, jadi lipidnya akan teroksidasi kemudian menghasilkan senyawa-senyawa lipid peroksida yang dia juga sifatnya yang merusak juga ya bagi sel dan bisa jadi salah satu indikator juga kerusakan pada hati kalau konsentrasi lipid peroksidanya itu tinggi ya di dalam hati. Kemudian istilah-istilah ini, singkatan ini bisa Anda baca saja. Ini enzim-enzim yang akan teraktifkan ya pada beberapa lintasan. Kalau misalnya sintesis asam lemak secara de novo, misalnya asetil-CoA karboksilase yang akan aktif, kemudian fatty acid sintase tentunya akan aktif, dan seterusnya. Nah, di sini adalah gambaran salah satu efek juga selain tadi perlemakan hati ya, efek dari etanol, toksisitas etanol bagi hati. Yang pertama, jika memang konsumsi atau keracunan alkohol atau etanol itu terjadi, maka akan memicu ini ya. Jadi ada pembentukan radikal bebas, kemudian stres dari retikulum endoplasma, kerusakan DNA. Nah, ini bisa istilahnya dihambat oleh enzim P53 ya, yaitu yang mengatur tumor dulu yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Jadi kalaupun ada kerusakan atau penyakit hati yang disebabkan oleh alkohol atau kita kenal istilahnya ALD, itu tidak akan terlalu parah ya, karena sudah istilahnya dihambat sebagian oleh kerja dari protein atau ya gen P53 ini, protein P53. Pada kondisi B ini jika ada pengaktifan suatu protein ya, MYC di sini belum saya cantumkan singkatan dari apa. Intinya akan sama, dia memicu juga kondisi-kondisi seperti yang tadi di awal ya, radikal bebas, kemudian kerusakan DNA. Namun tidak bisa di counter oleh protein P53 ya, sehingga nanti hubungannya nih kalau MYC ini aktif, P53-nya menjadi inaktif gitu ya, sehingga akan terjadi penyakit ALD, alcoholic liver disease ini menjadi semakin parah gitu ya, karena tidak ada yang menghambat ya di bagian ini.
Nah, kemudian pada beberapa kasus juga apakah bisa mengalami regenerasi? Bisa. Jadi kalau misalnya sel hati kita cukup kuat untuk istilahnya recovery, ya maka itu akan terjadi regenerasi. Akan tetapi ya ini 50-50 dengan kerusakan. Jadi antara rusak atau mengalami regenerasi itu tergantung dari tubuh kita ya, nutrisi dan sebagainya. Nah, kemudian selain dari penyakit-penyakit tadi ya, ALD itu kan memang istilahnya disebabkan langsung oleh etanol ya, oleh alkohol. Nah, pada beberapa kondisi juga bisa mengarah kepada kanker begitu ya, atau tumor lah. Tapi memang lebih parahnya bisa mengarah ke kanker. Dan ini di gambar ini menunjukkan kaitan antara kanker kolon dengan kerusakan pada hati begitu. Jadi kalau misalnya hati mengalami fibrosis, sirosis ya, kemudian mengarah kepada HCC. HCC itu hepatocellular carcinoma, maka terjadi kanker pada hati. Nah, pada kondisi tertentu, misalnya kondisi sistem pencernaan yang tidak baik gitu ya, sehingga akan muncul kanker kolon. Nah, ketika kanker itu bermetastasis, itu bisa juga bersarang di hati. Jadi sel-sel kanker itu bisa menyebar kemudian bersarang di hati dan memicu tadi hepatocellular carcinoma. Bagaimana caranya? Nah, mungkin mekanismenya belum terlalu jelas ya. Mekanismenya belum terlalu jelas, akan tetapi biasanya awalnya adalah inflamasi dulu. Jadi si hati itu mengalami inflamasi. Dia mengalami inflamasi, kemudian memberikan semacam respon itu ya, respon inflamasi mungkin dengan produksi sitokin yang berlebih gitu. Nah, kemudian kanker kolon ini dia bisa mengarah kepada hati itu karena salah satunya mungkin dengan adanya respon tadi inflamasi itu, sehingga dia akan menyebar metastasis ke hati. Kemudian ini peningkatan lipopolisakarida, senyawa metabolit, beta glukan pada kanker kolon. Ini juga bisa menyebabkan inflamasi pada hati meskipun mekanismenya belum diketahui ya. Nah, tapi pada kondisi ini kalau terjadi kelebihan konsumsi lipopolisakarida gitu ya, atau mungkin senyawa metabolit yang tidak diinginkan selain mengarahnya ke hati juga bisa menyebabkan kanker kolon, intinya seperti itu. Jadi ini masih berupa skema gitu ya, perkiraan, pendugaan, tapi kemungkinan ada hubungannya antara sistem pencernaan dengan hati tentunya, pasti ada hubungannya. Jadi kalau ada kerusakan pada sistem pencernaan, bisa juga mengarah pada kerusakan hati. Salah satu contohnya adalah kanker ini yang bisa bermetastasis. Nah, selanjutnya adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan kerusakan hati yang diinduksi oleh toksikan. Di sini kita tidak bicara secara khas apa sih toksikannya gitu ya. Virus juga sebetulnya masuk ke dalam senyawa toksikan, tapi di sini lebih spesifik pada senyawa kimia ya. Salah satunya adalah tadi contohnya obat-obatan. Nah, faktor-faktor ini sangat penting karena dia bisa menjadi parameter penentu fungsi dan kondisi dari hati. Jadi kalau misalnya Anda melakukan penelitian terkait organ hati, itu bisa dilihat dari aspek-aspek ini gitu ya. Yang pertama adalah pengambilan dan konsentrasi. Ini berkaitan dengan absorpsi, ya, dengan absorpsi dan dengan jalur paparan ya kalau kita bicara secara umum. Jadi misalnya senyawa-senyawa yang sifatnya lipofilik, kemudian ada beberapa obat-obatan, polutan-polutan itu biasanya mudah berdifusi ke dalam sel hati. Gitu ya. Karena tadi kembali lagi hati itu punya pembuluh yang disebut sinusoid, itu dia sangat mudah sekali untuk meloloskan senyawa-senyawa yang ukurannya besar, ya molekul-molekul yang ukurannya besar, sehingga memang sangat rentan nih si hati ini terhadap paparan-paparan senyawa kimia.
gitu. Dan konsentrasi artinya semakin tinggi konsentrasinya, konsentrasi senyawa toksikannya itu, ya itu juga akan berbahaya juga bagi hati. Jadi kalau kita banyak konsumsi etanol misalnya tadi, ya itu yang akan tergambar di hati gitu loh. Ya. Kemudian yang kedua adalah bioaktivasi dan detoksifikasi. Nah, di hati itu kan ada banyak enzim ya yang berperan di fase 1 maupun fase 2. Nah, kita bisa lihat kalau misalnya hati itu sedang mengalami kerusakan, biasanya enzim-enzim pada fase-fase itu tuh konsentrasinya tinggi. Misalnya kalau misalnya kita bicara hati tuh enzim ALT, AST, alanin transferase ya, dan seterusnya itu biasa jadi parameter kerusakan hati. Jadi perlu diwaspadai nih, kalau enzimnya tinggi bukan berarti itu bagus. Ya dalam satu hal bagus, tapi artinya itu ada sesuatu kan ya. Kenapa dia bisa konsentrasinya tinggi? Pasti ada pemicunya seperti itu. Lalu yang ketiga regenerasi. Jadi hati itu seperti organ lain punya kapasitas untuk mengembalikan jaringan yang hilang atau sel-sel yang rusak dengan regenerasi. Jadi akan dimunculkan lagi sel baru, sel baru. Nah, jadi kalau misalnya hati itu mengalami regenerasi, itu perlu kita teliti juga, apalagi kalau tingkat regenerasinya cepat. Artinya, ya hati itu sedang melawan sesuatu kan ya, sedang memperbaiki diri akibat dari suatu kondisi yang kurang diinginkan gitu. Jadi ada yang rusak harus segera diperbaiki. Nah, itu juga salah satu parameter. Kalau misalnya sudah ahli itu bisa kelihatan hati yang rusak kemudian recovery. Jadi dia akan muncul kayak serabut-serabut atau jaringan-jaringan ikat ya. Fibrosis dan sirosis itu akan terjadi. Jadi akan ada beda. Seperti misalnya gini deh, kita luka, kemudian kan sel itu akan memperbaiki diri ya. Lukanya akan tertutup, kemudian sel akan beregenerasi, tapi biasanya bisa kelihatan bekas lukanya itu. Jadi warnanya itu berbeda dengan sel sekelilingnya. Nah, hati juga seperti itu. Kalau dia mengalami regenerasi yang sering, maka akan banyak sekali sisa-sisa atau bekas-bekas luka gitu ya di dalam hati itu. Itu juga salah satu parameter. Lalu inflamasi ini biasanya kaitannya dengan imunologi ya. Jadi kalau misalnya inflamasi kan dia akan menimbulkan atau biasanya akan muncul senyawa-senyawa kimikal alami tubuh kita ya, makrofag, kemudian natural killer cell itu akan bermigrasi ke area yang targetnya gitu, area yang rusak, termasuk juga neutrofil atau monosit, semua itu akan ke sana. Nah, itu bisa dilihat juga. Jadi kalau konsentrasi makrofag dan sebagainya tadi itu tinggi di dalam serum, itu artinya terjadi sesuatu nih pada satu organ gitu ya. Bisa hati, salah satu contohnya, atau mungkin organ yang lain. Lalu yang kelima adalah respon imun. Nah, kalau ini di sini hanya ditampilkan senyawa-senyawa yang bisa memicu respon imun. Artinya mungkin nanti antibodinya akan semakin tinggi, atau tadi ya sitokin itu levelnya akan tinggi dalam serum gitu ya. Contohnya halotan dan sebagainya, ini adalah senyawa yang bisa memicu respon imun pada hati ya, dari hati gitu. Dan yang terakhir adalah kerusakan hati karena aspek idiosinkratik. Idiosinkratik ini belum diketahui secara pasti apa ya, maksudnya jenisnya apa dan dosisnya belum diketahui apa, tapi dia sifatnya unpredictable. Jadi kaitannya itu dengan senyawa kimia atau senyawa bioaktif yang memang belum terstandar, dalam arti kita belum tahu dosisnya. Contohnya adalah herbal tadi yang saya sebutkan di awal. Nah, kalau kerusakan hati karena herbal itu biasanya sifatnya ini disebutnya idiosinkratik. Belum tahu nih senyawa penyebabnya itu apa gitu ya. Tapi kerusakannya terdeteksi, cuma belum ketahui itu apa. Nah, itu istilahnya adalah idiosinkratik. Mungkin di UTS juga sudah dijelaskan ya sebagian. Dan ini yang terakhir, ada faktor-faktor risiko yang bisa memicu atau meningkatkan kemungkinan hepatotoksisitas. Ya, jadi ada dua. Pertama adalah faktor lingkungan, dan kedua adalah faktor genetik. Jadi kembali lagi tentu genetik itu berperan ya. Makanya kenapa ada orang yang lebih rentan terhadap suatu senyawa, dan ada yang lebih tahan. Sama seperti yang sekarang sedang terjadi ya, pandemi ini ada yang sangat tahan, ada yang sangat rentan sekali. Nah, itu juga selain dengan
umur gitu ya, lalu penyakit penyerta atau komorbid, bisa juga karena faktor genetik gitu. Misalnya orang Asia, apakah dia ras Asia lebih tahan dibandingkan ras Kaukasia misalnya. Nah, dalam hal hepatotoksisitas, kita mungkin lihat dulu yang lingkungan ya. Jadi faktor-faktor seperti umur, ya umur itu atau usia itu sangat menentukan sekali. Balita dengan remaja dewasa dan dengan lansia itu tentu responnya beda ya terhadap senyawa-senyawa asing gitu ya. Lalu interaksi obat, jadi obat-obat itu memang ada beberapa yang tidak boleh dikonsumsi bersamaan gitu ya, harus satu-satu gitu di jeda waktunya seperti itu. Dan juga termasuk apakah obat itu menghambat atau dia malah justru menginduksi enzim-enzim biotransformasi, misalnya sitokrom P450 itu juga perlu dilihat ya. Lalu ada impaired antioxidant defense. Nah, ini biasanya kekurangan glutathione tadi dari etanol misalnya ya, karena terlalu banyak konsumsi etanolnya sehingga glutathione tubuh tidak cukup untuk mengcounternya, atau mungkin nutrisi ya, terkait dengan nutrisi yang kurang. Jadi produksi glutathione juga terhambat. Misalnya orang yang sedang sakit, mungkin seperti itu. Lalu ada kondisi penyakit sebelumnya. Jadi kalau sudah pernah terkena suatu penyakit, kemudian katakanlah misalnya hepatitis, kemudian dia hatinya itu belum tercover sempurna, belum recovery sempurna maksudnya. Kemudian baru ada lagi gitu, dikasih lagi obat yang ternyata toksik, nah itu justru bisa meningkatkan lagi kerusakan hatinya. Atau immunological sensitization, ini sensitisasi itu adalah suatu kondisi di mana sel ataupun organ itu lebih responsif terhadap aspek tertentu. Ya, jadi dia akan lebih sensitif. Kemudian yang lain juga ya, kalau kita bicara awal nih, kerusakan sel awal itu biasanya karena itu tadi usia dan sebagainya. Nah, kalau kita sudah masuk ke bagian yang paling bawah ya, downstreamnya lagi, yang biasanya sifatnya ini balancing. Jadi di sini baru bisa ditentukan apakah selnya itu akan mengalami kerusakan, kematian, atau mungkin tidak ada efek lebih lanjut gitu ya. Nah, misalnya ini biasanya melibatkan sudah spesifik ya, sitokin, glutathione gitu. Misalnya ada infeksi dan inflamasi ya yang terus-menerus dan sifatnya mungkin di luar dari biasanya, misalnya virus-virus gitu ya. Kemudian sama juga antioksidan yang tidak bisa mengcounter, antioksidan alami yang tidak bisa mengcounter senyawa toksikannya gitu ya, atau disfungsi mitokondria tadi ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Itu juga bisa menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko toksisitas hati. Ya, kemudian terjadi kematian sel hati begitu ya. Nah, ini juga bisa terjadi beberapa tahap, bisa recovery, bisa sifatnya kronis ya, kerusakan hati yang kronis atau jangka panjang, atau langsung ke kegagalan organ. Kalau kegagalan organ berarti ya secara organ itu sudah tidak berfungsi. Jadi tidak bicara lagi sel, tapi sudah bicara ke organ. Nah, bagaimana dengan yang faktor risiko genetik? Kalau genetik tentu ada variasi pada transporter atau protein-protein yang ada dalam hati, ya, itu pasti ada. Atau polimorfisme dari enzim-enzim. Polimorfisme itu keragaman ya, keragaman dalam satu istilahnya keragaman dalam satu spesies. Jadi kalau manusia, kita spesiesnya punya polimorfisme atau keragaman genetik pada beberapa enzim atau pada beberapa protein gitu ya. Itu polimorfisme istilahnya. Jadi ada yang produksi sitokrom P450-nya itu lebih banyak dibandingkan yang lain, kurang lebih seperti itu. Atau enzim-enzim lain ya. Intinya kalau genetik biasanya memang terkait dengan protein ya, produksi protein gitu. Dan juga gender juga bisa masuk ya. Cewek dan cowok, laki-laki dan perempuan biasanya punya ada sedikit perbedaan dari segi ketahanan terhadap suatu kelainan atau penyakit gitu ya.
Nah, kemudian sama juga kalau sudah bicara tadi proses downstream-nya, ya, apakah dia akan mengarah ke kerusakan atau tidak ada kerusakan lebih parah. Itu juga masih ada kaitannya dengan variasi genetik, misalnya produksi antioksidan, ya, itu kan juga sebetulnya istilahnya bisa dilihat secara genetik. Lalu apakah ada kerusakan mitokondria yang disebabkan oleh kerusakan genetik tadi, genetic defects, atau mungkin polimorfisme dari sitokina, jadi keragaman sitokina, ada yang mungkin sitokinnya itu aktif ya, proaktif, ada yang justru tidak terlalu aktif gitu. Itu bisa. Dan yang terakhir memang pasti ada sama juga kondisinya, apakah dia akan progresnya itu apakah akan mengarah kepada recovery, kerusakan hati yang kronis, atau justru kegagalan hati. Salah satunya juga dipengaruhi oleh adanya kerusakan pada gen-gen yang terlibat di dalam organ mitokondria ya. Jadi mitokondria itu tahan atau tidak sih gitu ya, kurang lebih seperti itu. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan di pertemuan terakhir ini. Sebelumnya saya ucapkan permohonan maaf jika selama penyampaian materi ini banyak terjadi kekurangan ya selama 7 kali penyampaian ini, atau mungkin ada hal-hal yang membuat Anda kurang nyaman ya, atau mungkin ada kekeliruan yang saya lakukan. Saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya selama perkuliahan ini. Saya sangat senang sekali dengan kelas P2 ini ya, yang cukup aktif begitu, bertanya dan merespon pada setiap kuliah. Akhir kata, semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.